Di video demonstrasi ini kita akan pertama di video 1 ini kita akan mencari judul, proses, hingga lokasi pabrik yang akan ingin kita tentukan. Nah, di sini untuk mencari judul ini yang sudah aku tandain merah, terus kapasitas produksi sama lokasi ini, kita agar lebih gampangnya kita pakai chatbot. Jadi bisa pakai ChatGPT atau DeepSeek. Nah, lalu untuk proses dari kinetikanya itu kita nanti akan mencari lewat Google. Oke. Nah, untuk mencari judul sendiri itu kadang ada dosen yang milihin, jadi kalian terserah dengan pembimbing kalian atau kalian ingin mencari sendiri. Cuman saran saya kalau cari sendiri itu sangat susah, jadi mending ditentuin sama dosen aja. Nah, kalau ingin mencari sendiri itu kamu tinggal buka chatbot kamu terus minta give tentang idea tentang judul desain pabrik kalian. Coba misalnya kita berikan saya ide untuk judul of my design manufacture in chemical engineering as my thesis. Oke. Nah, ini kita tunggu. Sepertinya kita salah ini deh, salah ngasih perintah. Oke. Give idea for me 10 title of my design manufacturing about making chemical from raw material. Terus what product and what is the raw material. Oke, kita tunggu lagi. Oh ya, di sini kan sudah ada tuh judul-judul desainnya. Jadi kamu pengen membuat etilen dari natural gas, gas alam, atau buat metanol dari syngas, terus buat amonia dari hidrogen dan nitrogen. Nah, itu terserah kamu pengen pakai yang mana. Nah, setelah kamu dapat contoh misalnya yang paling gampang yang sering dipakai ya sama anak-anak itu adalah metanol. Jadi metanol entah dari apapun. Oke. Nah, dari itu setelah kita mendapatkan judul kita cari prosesnya. Proses ini biasanya itu kita dapat di paten atau jurnal pun juga nggak apa-apa. Soalnya kadang itu di paten pun ada beberapa judul yang sangat susah sekali itu nggak dapat referensinya. Jadi benar-benar referensinya terbatas. Nah, untuk mencarinya kita pergi ke Google. Nah, terus tulis keyword seperti ini. Misal kita ingin produksi metanol ya, berarti metanol production, terus tulis paten, terus tulis PFD. Jadi selalu ada PFD-nya. Agar apa? Agar memudahkan kalian nanti dalam mengerjakan PFD-nya atau block flow diagramnya juga. Coba yang pertama kita coba lihat yang ini. Nah, di sini kan sudah ada tuh prosesnya. Sebenarnya kamu langsung bisa nih pakai ini. Jadi tinggal baca-baca ini dia suhunya berapa, ini contohnya ya. Misalnya dia itu untuk metanol sintesisnya itu berada pada suhu 160 sampai 300 derajat. Nah, terus setelah itu akan dikulingkan ke suhu 35 sampai 50 derajat. Nah, ini sama juga example-nya kan juga sudah ada nih. Dimana komposisi dari suatu gasnya, jadi gas masuknya itu segitu. Terus habis itu pressure-nya sama temperaturnya itu berapa.
Jadi sebenarnya sudah lengkap di paten itu. Beberapa ada yang sudah lengkap. Jadi gitu. Dan semisal kalian pengen nambah referensi ya cari aja di yang lain. Misalnya ini, apakah ini ada? Nah ini lebih panjang lagi ya. Nah ini juga ada nih, juga ada referensinya. Mungkin kalau semisal kita baca dia bakal ngedetailin tentang ini. Jadi terserah kamu nanti ngambil yang mana, karena kita yang paling penting itu adalah dapat ininya, proses flow diagram ya. Setelah dapat, nah itu baru nanti bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing kalian kalau kalian sudah dapat prosesnya untuk dilanjutin ke bab neraca massa sampai ke evaluasi ekonomi. Nah gimana kalau semisal prosesnya itu susah? Contohnya itu kalau nggak salah ini, coba kalau Gipsum production ini soalnya biasanya nggak ada PFD-nya yang jarang-jarang ditemui di judul desain pabrik. Nah contohnya seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Oh, sudah ada PFD-nya ya berarti ya, dia dari mana ke mana gitu. Cuman kadang ada beberapa yang misalnya Gipsum, ini kan Gipsum dia dari raw materialnya ini mungkin dia dari yang lain. Nah coba kalau kita spesifikkan Gipsum production from misalnya dari limbah gitu, Gipsum itu dari limbah, apakah ada prosesnya? Wis, limbah asam. Kenapa aku nyoba pakai ini? Soalnya dulu desain pabrikku itu dulu ini, dan aku waktu itu nggak nemu tuh. Nah ini bahkan bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat kalau patennya itu dia pakai pakai patennya Jepang. Jadi nanti bahasanya ini bahasa Jepang dia nanti. Kalau mau nemuin, cuman aku nggak tahu kenapa ini nggak mau masuk. Coba kita cari yang lain. Nah misalnya ini pun patennya bahasa Cina. Jadi ada beberapa yang desain pabriknya itu susah banget dicariin, jadi bahasa Inggrisnya nggak ada, dia pakainya bahasa lain, bahasa Cina kah, bahasa Jepang kah gitu. Ini pun cuma sampai 2 aja. Nah kalau misalnya dia bahasanya bahasa lain, kamu cari dapatnya dari sini aja. Nah di sini kan dia pakai bahasa Inggris tuh, sudah ditranslatein. Nah, kamu lihat tuh dia bagaimana prosesnya kayak gitu. Nah semisal nggak ada, jadi patennya itu nggak ada PFD-nya kayak gini, jadi secara spesifik ya, Gipsum production from waste acid. Kalau Gipsum production aja mungkin dari raw material yang lain itu ada, cuman kalau nggak sesuai dengan judul kalian nanti kalian bisa ganti judul. Nah itu lihat di ininya, di image. Jadi di Google ini ada image ya, ini artinya image. Nah itu kalian cari aja di situ. Nah misal dapat, nah itu kalian tinggal klik ini terus dapat patennya. Jadi kayak gitu caranya. Semisal ya mentok bener-bener nggak ada yang kayak gini, ini kan sudah agak susah daripada metanol tadi. Misal lebih susah dari ini, terus kalian nggak dapet ininya, nggak dapet PFD-nya kayak gini, maka saranku mending kalian ganti judul yang lain. Karena apa? Karena jika kalian sudah kesusahan di awal, nanti akhirnya juga bakal lebih susah lagi, karena referensinya yang lain itu lebih susah didapat. Makanya mending ganti judul yang selalu ada PFD-nya di image. Jadi kamu search di image ada PFD-nya. Oke. Nah lalu contohnya kita semisal pengen pakai Gipsum, kita pengen pakai Gipsum atau yang lebih benar metanol aja deh. Metanol kan sering dipakai ya, metanol. Oke, jadi di video demonstrasi ini kita akan menggunakan metanol, pabrik metanol.
pabrik metanol. Oke, karena sudah dapat ini judul sama prosesnya, maka selanjutnya kita mencari kinetikanya. Nah, untuk kinetika ini itu kadang ada beberapa unit yang disuruh mencari kinetikanya, ada beberapa unit yang nggak usah. Nah, untuk mencari kinetikanya, kamu tinggal gini aja. Jadi tulis saja keywordnya kinetics of methanol. Metanol dari apa misalnya? Metanol from CO2 gitu. Nah, kan udah dapat nih kinetiknya. Nah, kalian tinggal cari aja di situ. Nah, nanti bakal dapat ininya tuh, bakal dapat rumusnya. Kayak gitu. Nah, cuman ada beberapa yang kinetikanya juga nggak ada juga gitu loh. Nah, semisal kalian kesusahan nyari kinetika, itu kalian bisa pertama jelasnya ganti judul ya kalau ingin gampang ya, atau yang kedua kalian bisa lihat di videoku di playlist 1 minggu kurs itu, nanti lebih detailnya untuk mengasumsikan kinetikanya, karena kadang kalau sampai nggak ada kinetikanya karena jurnalnya itu atau produksinya itu nggak umum, maka kita bisa mengasumsikan kinetikanya, dan dari dosen pun boleh sebenarnya karena memang tidak ada referensinya. Lalu menentukan kapasitas produksi dan lokasi, di mana kapasitas produksi ini itu rumusnya seperti ini. Jadi kapasitas itu rumusnya konsumsi plus impor minus produksi plus ekspor. Nah, kamu cari nih nilai dari konsumsi metanolnya per tahun berapa, terus impornya per tahun berapa, produksi per tahun berapa, ekspor per tahun berapa. Biasanya lengkapnya itu ada di data BPS. Dari data BPS. Cuman kalau pengen lebih gampang ya, karena data BPS pun itu kadang ada beberapa yang miss. Nah, itu kalau semisal BPS-nya itu ada yang nggak ada datanya, itu kalian bisa cari di jurnal-jurnal. Jadi cari aja di jurnal atau cari di laporan cutting kalian. Karena kan kadang ini ya, kita buat desain pabrik kan hampir mirip nih sama judul cutting kita. Nah, itu bisa cari di situ. Nah, atau kalau kamu pengen lebih gampang ya, kamu pakai chatbot lagi tuh. Kalau dari aku sendiri, aku lebih seneng seperti ini. Jadi data-datanya itu aku tanyain di DeepSeek, di chatbot AI. Give me data for 10 tahun untuk produksi untuk methanol production, lalu consumption, lalu ekspor, impor in Indonesia, karena kita ingin membangun pabrik di Indonesia. Terus habis itu juga minta and give me the average, dan minta ini ya, rata-ratanya dari data tersebut. Oke, ini dia nggak mau ngasih datanya ya. Kalau misal gitu, kita bilang aja gini, kita minta asumsi, if you don't have any access, just assume it the data with best prediction.
Oke, kita tunggu. Nah, dia biasanya langsung dibuat itu data-datanya. Jadi ChatGPT pun juga bisa kayak gini ya. Nah, ini kan udah dapet nih. Ini udah dapet, sehingga nanti didapat average produksinya sama konsumsinya ini ya, kita hitung ya habis ini. Jadi produksinya 1.650.000. Oke. Konsumsinya dulu. Konsumsi 1.025.000 plus impornya 95 minus produksinya 1650 plus ekspornya 625. Oke, berarti ini berapa? Di 112 ya, 1120 minus ini 2275. Nah, ini kan hasilnya minus tuh. Hasilnya minus. Nah, arti dari hasil minus ini berarti di Indonesia metanol itu kebutuhannya sudah memenuhi. Berarti dia diekspor semua tuh, diekspor semua. Nah, itu nggak apa-apa. Asal dia ini minus berapa ini? 1155. Nanti dia kelebihan supply 1.155.000 ton per tahun. Nah, ini kamu kalau misal kapasitasnya pengen berapa itu tergantung dari dosenmu nanti. Bimbingan kamu sama dosenmu biasanya kamu ini nih 10% dari kapasitas atau 20%. Jadi persennya terserah. Nah, kenapa kok nggak 100% aja, kok nggak ini semua aja? Karena itu kan buat pabriknya bakal terlalu besar dan itu nggak masuk akal gitu loh kalau semua supply-nya itu kita makan semua. Maka dari itu biasanya untuk mencari kapasitas pabrik, pertama dari ini persenannya, dan kedua kita nyari kompetitornya. Jadi kompetitor produsen metanol itu per tahunnya berapa produksi dia. Oke, misal kita cari lagi, give me manufacturer in Indonesia that produce methanol and give me the name of company and annual production ton per year. Oke. Nah, ini sepertinya servernya lagi ini ya, lagi dipakai banyak orang dia. Nah, nanti misal kalian nemu tuh, misalnya perusahaan A, B, C, D, ini ada yang 100.000 ton per tahun, terus ini 50.000, terus ada yang 125.000, ada yang 7.000. Nah, berarti kisarannya itu kan di angka segini. Jadi kalau misal kalian buatnya 1 juta, itu kan berarti kalian udah jadi ini kan, udah jadi yang paling besar. Dan itu masa bangun pabrik langsung paling besar. Nah, biasanya kita yang kecil dulu. Jadi di rentang seperti ini, misalnya kita pingin bangun kapasitas 50.000, nyaingi perusahaan B, atau 75.000. Jadi di antara mereka.
itu juga bisa. Jadi tergantung dari dari diskusi sama dosenmu. Jadi untuk bab pertama itu aslinya itu tergantung dari diskusi dari dosenmu pure. Jadi nanti yang bakal di teknisnya itu sebenarnya di ini video 2 sampai video 5. Oke. Nah, misal kalian udah dapet kapasitas produksinya, misalnya kita ingin membuat 100.000 ton per tahun, jadi 100.000 ton per tahun metanol, maka setelahnya kita nyari lokasinya. Di mana lokasi ini nanti akan tergantung pada persebaran bahan bakunya. Jadi bahan bakunya itu adanya di mana. Lalu kedua itu adalah penganggurannya. Jadi pengangguran sama gaji UMK di sana atau UMR-nya di sana. Nah, terus yang ketiga itu baru marketnya itu di mana, kayak konsumen besar-besarnya itu. Lalu ada transportasi, apakah transportasinya memadai, sama utilitas. Nah, untuk utilitas sendiri itu sebenarnya di setiap daerah ya itu ada kawasan industri. Ada kawasan industri, di mana kawasan industri ini menyediakan utilitas bagi masing-masing pabrik. Jadi dia itu kayak wilayah tuh. Setiap daerah itu ada wilayah khusus untuk industri aja. Nah, di mana di situ ada namanya WWTP pusat. Jadi di wilayah itu ada tempat penampungan limbah seluruh pabriknya. Jadi gak usah khawatir tentang limbah kalian, karena setiap kawasan di industri punya WWTP pusat. Terus misal kalian butuh air atau listrik, itu juga mereka menyediakan, atau kamu ngambilnya dari air laut atau air sungai. Nah, itu nanti tinggal lihat di peta kalian. Oke. Nah, lalu untuk transportasi ini transportasi itu gak terlalu penting ya. Jadi misalnya di Jawa itu ada sama transportasi dari bandara ini dan lain-lain. Kalau di Kalimantan itu biasanya pelabuhan yang paling banyak. Nah, itu cuma kata-kata saja, gak terlalu penting. Nah, lalu untuk bahan baku itu suplainya dari PT apa. Jadi kalian harus tahu tuh, ada PT apa di situ suplainya. Apakah suplai kalian terpenuhi atau enggak? Misalnya suplainya dari luar negeri, ya udah tulis aja dari luar negeri. Nah, terus market atau konsumennya, nah itu konsumen besar yang butuh metanol itu pabrik apa gitu, atau retail pedagang apa gitu yang butuh. Nah, itu juga harus kalian research. Nah, terus pengangguran sama gajinya di UMR di daerah tersebut itu juga kalian harus tahu. Jadi sebenarnya ini cuma untuk basa-basi aja ya, aku bilangnya. Ini cuma untuk basa-basi. Yang untuk bab 1 yang paling penting itu di sini. Habis nyari judul itu di prosesnya. Jadi kalian harus dapat PFD agar kalian lebih mudah setelahnya, sama kinetika dan kapasitas produksinya. Itu yang paling penting. Oke, kita akan lanjut ke pembuatan flow diagramnya. Oke, kita harus tahu dulu ya, harus tahu untuk PFD dari metanol yang kita inginkan. Oke. Nah, contoh kalian mau pakai yang mana? Ini paten aja deh, paten. Oke. Nah, ini kan dia
ke block flow diagramnya ya, dimana dia dari sini O2 enlistment, thermal reformer, methanol reaktor, methanol separator. Oke. Ini kan juga sudah diketahui untuk efisiensi separasinya, terus habis itu temperaturnya dan lain-lain. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa pakai paten ini. Oke, contohnya kita misal pakai paten ini ya. Kita pakai paten ini. Ini kan berarti ini O2 enrichment atau thermal reformer, ini reformer, terus methanol reaction, methanol separator. Methanol reaktor, ini methanol separator. Terus ada ini kayaknya separatornya juga, cuman nanti coba kita baca. Oke. Misal dapat ini. Nah, ini kan kita baca nih. Kalau reaktannya itu H2CO sama CO2 ini dari sintesis gas. Oke. Dari sintesis gas. Oke, kita coba dia. Jadi masuknya itu sintesis gas, singas namanya. Itu kan tadi ada CO2 sama H2. Oke. Bentar, kita ini agak kurang ini ya, agak kurang lengkap. Kalau pengen yang lebih lengkap, kita pakai yang lain aja. Oke, yang ada CO2H2 itu di methanol reaktor itu. Kalau ini biasanya masuknya itu singasnya itu komposisinya seperti ini. Itu CH4, terus C2H6, C3H8, N2. Jadi CH gitu. Nah, lalu di sini itu akan masuk oksigen. Untuk apa? Untuk bereaksi dengan ini semua. Sehingga nanti dia akan menjadi CH4 plus O2, jadi CO2 plus H2O, terus habis itu C2H6 plus O2 itu jadi CO2 H2O juga. Nah, cuman koefisiennya nanti beda, itu nanti bisa kita hitung sendiri. Nah, nanti ini kan rata-rata mungkin ada CO karena reaksinya nggak berjalan sempurna, terus CO2, terus H2O. Nah, di reformer itu biasanya reaksinya itu aku lupa, bentar. Reaction in reformer.
Nah ini nih, dia reaksinya dari si CO sama ini steam reformingnya CH4 plus H2O, terus water gas shift-nya CO sama H2O. Oke. Biasanya gini, yang di O2 enlistment ini dia cuma nambahin O2 aja. Cuma nambahin O2. Nah, itu nanti gak bereaksi di sini. Jadi ada yang bereaksi, ada yang nggak bereaksi. Itu tergantung dengan temperatur dan suhu, temperatur dan pressure. Lalu nanti akan pergi ke reformer. Reformer nanti terbentuk seperti ini. Akan terbentuk seperti ini. Jadi reaksinya itu C4 H2O CO jadi sama H2. Jadi ini CO sama H2 ya. Nah nanti setelah menjadi itu di metanol reaktor ini, itu CO sama H2 itu nanti bereaksi. Jadi apa? Jadi CH3OH. Nah kenapa kok dia nggak langsung aja bereaksi di sini, di reformernya atau di O2-nya? Karena temperaturnya berbeda dan katalis yang digunakan itu berbeda. Jadi nanti waktu kalian lihat ininya, prosesnya di paten tersebut, nah itu harus kalian perhatikan. Nah ini aku tanpa lihat tahu kenapa, karena aku sudah hafal ya. Oke. Nah sehingga nanti di sini itu dia akan ke separator untuk memurnikan senyawa metanol ini, karena metanol ini kan gak sepenuhnya terbentuk 100% metanol murni kan untuk dijual kan. Nah itu makanya sisanya itu akan kita separasikan dengan distilasi. Nah terus yang belum belum terreaksi itu akan di recycle. Misalnya ini konversinya 80%. Berarti kan ada CH4 yang belum tereaksi. Nah CH4 yang belum tereaksi itu akan di recycle. Seperti itu. Oke. Nah nanti kita akan menentukan apa aja yang kita pakai di spesifikasi alatnya di video selanjutnya.